Generasi adalah orang-orang yang hidup di dalam satu zaman, satu era. Mereka adalah pewaris, mereka adalah keturunan, mereka mempunyai banyak arti dan banyak potensi. Saya percaya, gereja juga ada untuk anak muda. Gereja bukan tradisi, juga bukan rutinitas, ataupun keharusan, melainkan adalah sebuah kehidupan. Gereja tidak membosankan, tetapi menginspirasi. Tempat di mana semua orang bisa pulang, diterima, mengalami Tuhan, dan diubahkan. Gilgal Teens, Gilgal Youth, dan Gilgal Uni adalah sebuah komunitas anak-anak muda di Jakarta. Kami ada untuk membangun generasi yang unik, unggul, dan berdampak, memaksimalkan potensi anak muda di dalam Yesus Kristus. Yang lebih the best lagi for Jesus. Took away my pain, turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make the joyful noise unto Him. Come on, everybody. Let's give Him
my sorrow into joy. Ayo kita gerak sama-sama yuk. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness. Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I'll shout for joy. Say you turn my sadness. Turn my sadness into gladness. You
datang Tuhan hari ini. Kami tahu kalau Kau punya Allah yang selalu bersama dengan kami. Allah Immanuel. Aku bagi kita semua. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan hari ini sama-sama. Katakan sama-sama. Come on church. Sama-sama, Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Aku boleh kita semua. Mari kita nyanyikan lagu dari awal sama-sama. Let's worship Him. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna Tuhan. Kau cahaya bagiku Tuhan. Dimanapun kita berada, katakan sama-sama. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali katakan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan sekali lagi sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan sama-sama, come on church. Kau kuatkan aku bertahan. Angkat tanganmu dan katakan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan.
Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami punya Allah Immanuel, selalu beserta dengan kami. Yang dapat kami andalkan, yang dapat kami pegang Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Dan teman-teman yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo! Mati. Oke. You may be seated. Tapi teman-teman, welcome back. Yang senang boleh bilang welcome back. Bilang dong sama kiri kanannya dong welcome back. Ini silo. Boleh santai dikit ya di tempat ini ya teman-teman. Ini karena how many of you guys enjoy coming back to this place? Boleh lihat tangannya enggak? Are you guys thankful for this place? Bisa balik lagi. Wow, so good to see you guys. Nggak online. Biasanya kan, hi, so good to see you guys online. But then, so good to see you in person. Teman-teman, sebelum kita mau dengerin firman, sebelum kita mau nyimak pengumuman, izinkan aku sharing dikit, boleh ya? Boleh, bilang dong boleh. Nah, oke. Soalnya kan biar nggak dingin-dingin amat ya. Ini udah dingin. So this is a segment of offering. Pas online kita nggak ada ini, tapi how many of you selama masih online still giving to the Lord? Boleh lihat tangannya nggak? How many of you that still giving to the Lord? Anything, mau materi kayak, mau waktu, mau tenaga. Tapi around this season gitu ya, buat aku personally, buat yang belum kenal, hai nama saya Tasya. Mancing aja sebenarnya itu biar nggak dicuekin ya. Tapi kan buat yang belum kenal, aku sehari-hari as a dokter. Jadi sebagai satu season ini buat aku tuh especially something lah gitu. Dimana secara waktu kena, mental kena, energy kena, and so on. But then I believe that God is still God ya, even through that season gitu. So izinkan aku sharing satu ayat ini, dan ini keren banget. Tentang janda yang kasih 2 peser. Siapa yang ingat janda kasih 2 peser? Ya, janda itu widow, bukan black widow tapi janda. Anyway, ini Markus ya, Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Come on guys, this is the word of God. Kalian, man, if there's a word that gonna change your life, it's the word of God. Jadi please do get excited because your life is gonna be changed. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Man, I want to challenge you today. Youth dari muda, mau nggak kita jadi orang yang berani memberi sama Tuhan. Bukan cuma dari kita nyaman, bukan cuma dari kita ada, bukan cuma dari kita punya. Tapi bahkan saat kita nggak punya, bahkan saat kita nggak mood, bahkan saat kita nggak nyaman, bahkan saat kita rasanya nggak punya apa-apa. Does this sound good? Is it a good idea, guys? Because kalau ada satu orang yang kita beri persembahan, kita bisa memberi kepadanya, dan dia nggak pernah berhutang adalah Tuhan itu sendiri. So I want to challenge you guys. Sejak masa muda, Tuhan di sini dia bilang mereka semua memberi daripada kelimpahannya. Mayoriti bilang memberi itu dari kelimpahan, memberi itu saat kita punya dan saat kita ada. Tapi dia bilang tetapi janda ini. Man, I wonder through this season, through your lows, saat kalian susah, ada gak Tuhan bilang tetapi orang ini, tetapi anak muda ini, tetapi si A, si B, si C, dia memberi daripada kekurangannya. Dan saat dia memberi itu menyenangkan hati Tuhan. Man, orang gak akan tahu. Semua orang yang disebut di Alkitab ini, mereka gak tahu janda ini memberi daripada kekurangannya. Tapi Yesus tahu how hard it is buat si janda keluarin apa yang dia punya. Sampai akhirnya that's all that she had. Kalau Tuhan lihat apa, iya masa Tuhan diem aja? Kan gak mungkin. So I want to challenge you guys. Even though saat kita lagi low, saat kita lagi gak nyaman, saat kita lagi gak oke,
Saat kita kurang waktu, kurang tenaga, kurang pikiran, kurang lurus, kurang apapun itu. Just still giving to the Lord. Yes? Come on, am I the only person that get excited of this? I hope that you guys bless. Cek sound dulu dong, cek sound. Come on guys. Tuhan, aku berdoa dari muda. Tuhan, even in this season Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang buat sesuatu dalam hidup kami. So I pray God in this moment, in this minute, kalau ada teman-teman yang udah give up on giving, teman-teman yang udah nggak tergerak on giving, I pray saat ini ada hati-hati yang tergerak kembali, ada hati-hati yang dilembutkan kembali, ada hati-hati yang rindu untuk memberi Tuhan yang terbaik dari apa yang kami punya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan nggak pernah cari yang nggak kami punya Tuhan. So this time, I bless them in the name of God. Dalam nama Yesus buat teman-teman yang siap memberi boleh katakan. Thank you guys. Udah nih Sam. Ini, can you help? Come on. Bentar, lagi-lagi sampai ininya diganti ya. Cek, oke. Ya, yang bisa dengar suara saya boleh kasih jempol. Iya, saya nggak perlu minta on cam lagi karena udah kelihatan muka-mukanya kalian, luar biasa sekali. Dan kita hari ini ya, bukan hanya kita doang mengikuti, tapi this service gonna be recorded dan teman-teman nanti akan bisa mengikuti secara online di hari Minggu. So, boleh dengar sekali lagi suaranya mana buat teman-teman Gilgal Youth dan Gilgal Uni yang paling antusias? Oke. Dan if you guys don't mind, buat teman-teman leader boleh ada 3 kursi di depan kosong nih ya. Kursinya dingin nih ya, kalau nggak didudukin boleh teman-teman langsung aja kursi. Dan juga kita mau menyambut teman-teman yang pertama kali beribadah secara onsite lagi ya. Teman-teman yang mungkin joinnya online tapi begitu datang onsite kita baru ketemu ya. Dan kalian sangat di welcome teman-teman di sini. Dan juga buat teman-teman yang mengikuti secara online di hari Minggu, you guys also welcome kita sama-sama di sini. Dan kalau teman-teman yang kebagian RSVP ya, teman-teman mohon maaf sekali lagi karena sesuai dengan protokol yang ada, kita set kursinya terbatas. Jadi next ya, perhatikan next week kita akan perlu lakukan RSVP lagi. So teman-teman ya, take note, lakukan segera. Kalau begitu link RSVP-nya sudah ada, lakukan segera supaya bisa kebagian. Dan kita juga sama-sama perhatikan, saya memberikan apresiasi buat teman-teman yang sudah melakukan semua dengan protokol, masker semua dipakai ya, semua sudah datang dengan protokol yang siap. Dan juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan cancel RSVP kalau misalnya nggak bisa datang ya, yang teman-teman lagi ngikutin online nanti. Thank you banget sehingga teman-teman yang lain bisa hadir di tempat ini bersama-sama beribadah. Dan kita perlu perhatikan ada perubahan jam ibadah menjadi jam 4 sore. Lebih enak jam 4 sore atau yang dulu jam 5 sore? Jam 3. Oke, iman saya belum segitu. Oke, jam 4 sore tapi perhatikan kita hanya akan ada sampai 1 jam ke depan. So please be on time ya. Bilang kiri kanannya, yuk jangan telat yuk gitu bilang. Ya, yuk jangan telat yuk. Karena kalau datangnya jam 4.45, itu udah tinggal 15 menit terakhir ya. Jadi tolong perhatikan jangan sampai terlambat, check in on time, teman-teman bisa mengikuti ibadah dari awal dan menikmatinya. Dan minggu depan, siapa yang excited, kita punya yang namanya Year End Service. Mana antusiasnya teman-teman semua? Year End Service secara onsite dan recorded juga di hari Minggunya secara online. Kita akan ibadah tutup tahun. Terakhir ibadah buat 2021 di tempat ini baru mulai, udah tutup lagi ya. Ya kita ambil waktu momen ini sama-sama kita celebrate akhir tahun di tanggal 18 Desember jam 4 sore ya, kita akan lakukan RSVP juga. Dan tanggal 19 Desember 2021 Gilgal mengadakan Christmas Celebration Service. Itu kita punya ibadah 4 kali di hari Minggu. Jadi teman-teman juga perhatikan di informasi di Instagram GB Gilgal dan juga aplikasi My Gilgal. Kalau teman-teman mau join, ajak keluarga, please feel free buat langsung daftar RSVP juga supaya kebagian tempat. Oke. Terakhir, tanggal 25 Desember dan 1 Januari di hari Sabtu bertepatan tanggal merah ya, 25 Desember dan 1 Januari kita liburkan dulu ibadah Gilgal Youth dan Gilgal Uni onsite-nya ya. Supaya teman-teman bisa
punya waktu spend time sama keluarga. Karena tanggal 25 hari Natal, tanggal 1 tahun baru, pas banget ya. Jadi teman-teman bisa punya waktu sama keluarga. Ibadah online-nya ada nggak? Kita liburkan juga dan kita akan kembali lagi beribadah onsite tahun depan tanggal 8 Januari. So please take the date ya, kasih tanggalannya dilingkerin ya, dikasih tanda di kalendernya supaya kita nggak kelewatan untuk ibadah tahun depan. Oke, siapa yang nggak sabar buat dengerin firman Tuhan pada hari ini? Boleh berikan tepuk tangan yang paling antusias yang teman-teman bisa. Saya lihat, boleh lihat sampai ke belakang nggak? Itu ada orang sampai ke belakang, kita penuh banget loh hari ini loh. So, boleh kasih jempol begini ke belakang ya, kasih jempol semua ke belakang. Top, yang belakang kasih ke tembok. Oke, so kita mau pakai berdiri sama-sama, kita berikan support, apresiasi buat one of our leader yang luar biasa, inspiring. Dan hari ini dia akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Let's welcome Vino Jeremia. Cek, lama-lama lucu juga ya. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau welcome buat teman-teman yang hari ini datang dengan onsite dan senang banget kita bisa kumpul sama-sama penuh sampai belakang. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Dan buat teman-teman yang sing this online pada hari Minggu, kalian semua dimanapun kalian berada, kamera mana sih waktu kamera? Dimanapun kalian berada, di rumah kalian juga luar biasa. We love you. Dan pada hari ini sebelum kita mulai, boleh nggak bikin video sedikit ya? Jadi begini nih, nanti, gue dulu, nanti giliran udah kelar. Oke. Jadi gue akan bilang, Gilgal Youth, Gilgal Uni, kalian semua bilang welcome home, gitu ya? Bisa ya? Aman ya? Oke. Sini, oke. Oke, siap ya. Kayaknya lu kan tangan kiri, di kiri lu nya. Nah. Oke, siap ya. Gilgal Youth, Gilgal Uni. Sekali lagi. Oke, yang lebih meriah gitu. Welcome all, sudah ada bum ya gitu lah pokoknya. Siap ya? Satu, udah siap belum? Udah. Oke. Gilgal Youth, Gilgal Uni. Oke, all good. Thank you teman-teman. Ya silakan duduk Pak. Yes. Boleh kasih tepuk tangan sama Kak Samuel. Oke, teman-teman. Senang kita bisa berkumpul kembali di sini setelah hampir 2 tahun dan akhirnya bisa ngeliat in person lagi dan ngeliat teman-teman, ngeliat mukanya. Ada yang tahu-tahu datang-datang, tinggi banget. Ada yang datang-datang, udah banyak ngomongnya udah beda. Cuman senang kita bisa berkumpul kembali, apapun yang terjadi 2 tahun ini kita semua tetap keluarga dan senang kita bisa lihat satu sama lain. Dan pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melanjutkan dari yang, sebentar ya. Izinkan saya sebentar. Di sini. Oke, agak susah sharingnya dengan begitu. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bersyukur dan menyembah Tuhan atas joy yang sudah kita dapatkan, sukacita yang kita sudah dapatkan, yaitu dari kelahiran Kristus, dari adanya Yesus di dunia ini buat menebus kesalahan dosa kita supaya kita nggak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal. Kita menerima kehidupan. Nah, siapa di sini siapa yang mengikuti minggu lalu? Ada teman-teman? Boleh angkat tangannya? Ya minggu lalu. Oke, all good. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dengan judul Share the Joy. Katakan sama-sama Share the Joy. Enak ya kalau kayak gini bisa respon gitu kan. Biasa kan sama kamera Share the Joy, krik nggak ada yang bales gitu kan. Nah, coba kalau di sini, wah ini rasanya sih beda banget kita bisa berkumpul seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tentang joy, siapa di sini yang senang namanya dengar good news? Ada berita baik, ada yang senang? Senang semua lah ya. Oke. Dulu waktu saya kecil, salah satu good news yang paling saya suka dengar adalah saat saya lagi malam, terus orang tua saya telepon, kita udah mau nyampe ya, kita bawain McD nih, wih seneng banget begitu. Kita bawain makanan nih, bawain martabak, wah seneng banget. Nah itu namanya joy, kalau mendengarkan sebuah berita baik, rasanya apa? Seneng. Apalagi, misalnya kalau teman-teman, siapa di sini yang pernah pergi ke luar negeri dan butuh apply visa.
Lalu kita akan menunggu supaya sampai visa itu keluar. Dan begitu kita dengar berita, mungkin dari orang tua kita atau dapat email, your visa is, apa sih? Ya, simply approve lah. Wah, rasanya pasti apa? Senang banget saat kita mendengar kabar baik. Apalagi saat kita dengar, minggu depan Gilgal Youth, Gilgal Uni bisa onsite. Kita apa? Senang. Nah, itu namanya berita baik, memberikan sukacita dan sukacitanya senang teman-teman. Nah, kita udah mendapatkan sesuatu yang luar biasa banget. The good news itself, kita udah menerima Yesus. Buat kita semua, buat setiap pribadi kita, lihat kiri kanannya, buat kamu, buat saya. Supaya kita bisa hidup dengan baik, kita memiliki kehidupan. Tapi, this good news nggak cuma buat kita saja teman-teman. Nggak cuma buat kita saja, tapi buat kita share sama orang-orang di sekeliling kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar dari orang-orang Majus. Hari ini kita akan belajar dari para gembala yang mendapatkan kabar baik itu. Boleh nggak kita baca kita buka ayatnya di Lukas 2 ayat 10, terjemahan Amplified Bible. Oke, izinkan saya membacakan, kita ganti-gantian aja ya. Ini ada empat bagian, kita baca ganti-gantian. Oke, Lukas 2 ayat 10. But the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Lihat, for all the people, nggak cuma kita doang, tapi buat semua orang. Nah berikutnya teman-teman bisa next. Boom. Oke, 1, 2, 3. There appeared the angel, multitude of the heavenly host, angelic army, praising God. Glory to God in the highest heaven. And now earth. Well placed. Oke, berikutnya. Ayat berikutnya, ayat 17 sampai 18. And when they had seen this, they made known what had been told them about this child, and which is adalah Jesus. And all who heard it were astounded and wondered at what the shepherds told them. Berikutnya teman-teman, ayat terakhir, 1, 2, 3. Thank you teman-teman. Nah habis ini mungkin teman-teman bisa melanjutkan baca satu perikop di Lukas 2 ini. Tapi kalau saya boleh bilang, mereka itu one of the teachable people that I have seen. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar, mereka perkatakan, apa yang mereka lihat, mereka lakukan. Ternyata share the joy bisa sesimpel itu. Oke, mungkin terdengar simple, tapi mungkin sometimes kita perlu belajar bagaimana. Nah hari ini kita mau belajar. Let our lives speak joy to people. #speak joy. Katakan sama kiri kanan, nggak apa-apa lah pakai masker kan ya. Kiri kanan bilang speak joy gitu. Speak joy, oke. Udah. Nah, how do we share this joy? The joy. Yang pertama, let our words speak joy. Biarkan perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, kalau zaman sekarang, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari WhatsApp kita, apa yang keluar dari Instagram kita, apa yang keluar dari Instagram Reels kita, Instastory kita, dan TikTok kita, supaya apa? Speak joy. Ya, kalau zaman dulu cuma dari mulut doang, sekarang channel buat berkata-kata banyak sekarang ya. Nah, biar apa hal-hal ini, kita bisa speak joy, bukannya takes joy, bukannya mengambil sukacita, tapi memberikan sukacita. Nah, perkataan kita, our words can either lift people up or bring them down. Perkataan kita bisa membawa orang naik atau bahkan membawa mereka jatuh. Nah kita mau belajar dari si gembala-gembala ini nih. Kalau kita baca lagi, ini before-nya ya, Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10, nah, but the angel, nah ini siapa? Subjeknya siapa? Malaikat ngomong sama gembala. Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy. Good news of great joy, which will be for all the people. Malaikat berbicara, gembala mendengar. Kita loncat ke ayat 17 sampai 18. Tada! Mana nih? And when they had seen this, they made known what had been told them about this child. Saat mereka bertemu dengan this child, sama ada Maria dan Yusuf di situ, mereka memperkatakan apa yang mereka dengar. Hey, let our words speak joy. Apa yang kita dengar, kita perkatakan. Kalau hari ini kita udah mendengar bagaimana Tuhan sebagai the greatest gift buat kita, that's joy for all of us. Apa yang kita dengar, perkatakan.
Saat kita ketemu orang lain, keluarga kita, teman-teman kita bisa speak joy. Kenapa? Karena minimal hari ini, ya hari ini minimal per today, sekarang tanggal berapa sih? 11 ya? Sekarang tanggal 11 Desember, hari ini kita sudah mendengar kabar baik tentang Yesus. Minimal kita bisa ngomong sama orang sekeliling kita. Speak joy, bukannya kita mengambil sukacita, tapi kita memberikan sukacita. Zaman sekarang aku banyak pernah dengar istilah ini enggak? Toxic. Nah, pernah dengar? Itu banyak sering terdengar. Pokoknya ngomongnya mungkin negatif-negatif. Terus belakangan aku dengar sebuah istilah baru. Toxic positivity. Pernah dengar nggak? Waktu pertama kali aku dengar, aku loading. Toxic positivity, bagus dong. Pikirkan lo kan positivity tapi ya, oh ternyata artinya itu ngomong tapi nggak ada empatinya, ngomong main, udah nggak usah dipikirin gitu. Oh ternyata toxic positivity begitu. Terus ada hal lain, pernah dengar nggak istilah namanya apa? Gaslighting, pernah dengar nggak? Nah mungkin teman-teman belakangan buka Instagram atau buka apa sering terdengar. Wah ternyata perkataan kita bisa either bawa orang naik atau bawa orang jatuh. Kita, anak-anak Gilgal Youth dan Gilgal Uni, jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita, sosial media kita, bawa orang jatuh. Tapi speak joy, speak joy. Sama seperti gembala ini, they hear good news, they share good news. Mereka dengar, mereka ngomong, mereka dengar, mereka ngomong. Teman-teman minimal seminggu pasti kita mendengarkan firman Tuhan. Harusnya setiap hari, teman-teman saat teduh. Nah apa yang kita dengar, kita perkatakan di orang. Misalnya yang ngomong kalau misal orang lagi butuh sesuatu, kita bisa banyak banget, nanti aku kasih contohnya, tapi apa yang kita dengar, kita share. Banyak, aku udah mau banyak ayat ya, aku mau bacain, yang ini adalah benar-benar bisa memberikan kita, terutama kalau kita lagi di keadaan yang sulit, mungkin kita bisa membaca ayat ini. Mazmur 4 ayat 8 boleh dikeluarin, aku langsung bacain aja ya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Berikutnya Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, rejoice. Mazmur 94 ayat 19 berkata seperti ini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, siapa di sini yang banyak pikiran, banyak pergumulan? Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Speak joy. Hari ini kita mendengar, we listen, we share. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kata Amsal 15 ayat 4 terjemahan NLT berkata seperti ini, gentle words, a tree of life, a deceitful tongue crushes the spirit. Nah bagaimana respon kita? Mungkin kalau kita lagi keadaan baik atau sama teman kita keadaan baik, mungkin kita oke lah, kita bisa ngomong hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan positif. Cuman bagaimana kalau keadaannya lagi nggak sesimpel itu? Teman kita datang, gue lagi kesel. Masa katanya kata bokap gue ya, harusnya akhir tahun ini kita ke Bali. Terus kata masa kemarin katanya nggak jadi gitu. Ini nggak bener nih, bokap gua nih cuma ngomong doang. Terus temennya, kalau kita jadi teman yang mendengar itu, jadi teman curhatnya. Ini ceritanya nih orang lagi marah nih, lagi kesel. Apa yang akan kita lakukan? Emang tuh bokap lu nggak bener tuh, udahlah nggak usah nurutin lagi. Apakah begitu? Ingat, perkataan kita bisa either lift people up atau bring them down. Kita speak joy. Tapi bukan itu juga ya, bukan nggak pakai empati juga kayak tadi lagi ya. Oh gitu ya, ya iya sih, ya namanya lu pasti udah pengen kan, apalagi lu dibilang dari bulan lalu mau ke Bali jalan-jalan, ternyata nggak jadi gara-gara ada perketatan, terus ada varian baru COVID-nya, iya jadi nggak jadi gitu kan. Tapi ini buat terbaik lah, mungkin nanti bulan Februari bisa kali ya coba willy sih lo gitu kan, sambil lihat-lihat gitu kan. Ya mungkin kita bisa ngomong hal yang baik, bisa speak joy, oh ternyata speak joy bisa seperti itu ya. Dan dari perkataan kita yang baik, nama Tuhan yang dimuliakan teman-teman. Misalnya kalau ada teman kita lagi kecewa, tahu nggak sih ternyata kemarin si Jessica ngomongin gua di belakang, sama si Michelle juga sama ngomongin gua di belakang. Oh gitu, emang tuh, gua juga pernah tuh dibohongin sama mereka tuh. Terus ternyata mereka diem-diem pergi ngopi bareng terus ngomongin gue di belakang. Oh ya tuh, ya jadi kayak kecewa-kecewa klub ngumpul bareng yang ini sharing-sharing dan ini cerita-cerita. Jadi kelar pembicaraan conclusionnya apa? Udahlah kita sedih banget sih kecewa-kecewa semua. Jangan. Tapi kita punya power teman-teman.
Ya ada yang orang yang mungkin kecewa, ada orang yang marah, ada orang yang sedih. Justru di poin-poin seperti itu kita bisa speak joy teman-teman. Bersukacitalah. Paling enggak apa yang kita dengar pada hari ini, kita bisa speak joy sama orang-orang sekitar kita. Melalui mulut kita. Aku masih ingat 2 tahun yang lalu. Waktu itu di pertemuan Gilgal Uni di atas lantai 4 sama teman-teman kuliah. Tahu-tahu aku dikenalin sama satu orang yang baru pertama kali datang. Dia baru, kalau nggak salah hampir lulus kuliah. Aku ketemu dia, terus entah kenapa ngomong kenalan, kuliah di mana, terus dia cerita, oh dia lagi ada masalah. Masalah apa? Masalah sama keluarganya, siapanya, papinya. Oh ini baru kenal, tahu dia cerita banyak. Aku juga bingung, oke cepet juga ya, kayaknya baru kenalan tapi ceritanya langsung banyak ya. Gak apa-apa lah, aku dengerin, aku coba ngomong. Singkat cerita, dia punya sebuah rasa pahit di situ. Di situ aku cuma berpikir Tuhan kasih aku hikmat perlu ngomong apa. Ya udah aku ngomong ada hal-hal yang aku tahu aja gitu kayak firman Tuhan seperti hal ini bersukacitalah. Nah cuma di sini yang menarik waktu itu terlepas dari apa yang aku ngomong, tahu ada yang ngomong seperti ini. Coba deh doain buat dia. Doain itu juga termasuk speak joy loh. Ya kita memperkatakan sesuatu, kita mendoakan orangnya. Aku doain. Terus bro, gue doain buat tuh boleh nggak? Terus ternyata dia kaget, lu mau doain gue? Ya iya sih, boleh nggak gitu? Ya nggak apa-apa, doain aja. Singkat cerita, aku doain, terus habis itu dia thank you loh, terus tato dia peluk gue kan. Ya ini waktu itu kan masih bisa peluk-pelukan mungkin. Nah tato dia peluk gue, terus thank you ya bro. Mungkin dia kaget juga, ya gue juga kaget juga sih tiba-tiba out of nowhere begitu. Singkat cerita, berapa bulan kemudian ketemu dia lagi dan dia cerita, bro, thank you banget ya waktu itu lu doain gue. Kenapa? Karena sekarang hidup gue lebih baik. Sekarang gue mulai rajin ke gereja, gue mau baca Alkitab, gue banyak berdoa sama Tuhan. Ternyata dampaknya seperti itu teman-teman. Dan aku pengen melalui teman-teman semua, aku akan dengar banyak kesaksian dari teman sekolah kalian, dari keluarga kalian. Wah saya dengar nih lagi mikir, si Alex kalau ngomong tuh rasanya adem ya, baik ya. Dari perkataannya tuh nggak ada yang bikin orang suntuk, perkataan yang baik. Nah aku pengen dengar hal seperti itu supaya kita bisa jadi dampak sama orang-orang sekeliling gitu. Amin teman-teman, belajar sesuatu. Oke, yang kedua tadi kan our words, yang kedua adalah let our attitude speak joy. Attitude itu apa sih? Tingkah laku kita, how we act, how we respond, itu speak joy. Gimana bisa? Oke, kita lihat belajar lagi sama si gembala-gembala. Tadi kan apa yang mereka dengar, mereka perkatakan. Kalau sekarang apa yang mereka lihat, mereka lakukan. Ayatnya boleh di ayat 13-14. Minta tolong teman-teman multimedia yang luar biasa. Mantap. Nah, ini ceritanya setelah si malaikat tadi berbicara sama mereka, then suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly host, angelic army, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace among men with whom he is well pleased. Wah, mereka melihat ada pasukan tentara malaikat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu kita skip ayatnya ke ayat 20. Tada! Nah, ini ceritanya setelah dari ini ya, ketemu sama bayi Yesus, ketemu Yusuf dan Maria. Mereka kan selesai nih ya. Mereka pulang, Alkitab mencatat seperti ini. The shepherds written, apa teman-teman? Glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as it had been told them. Apa yang mereka dengar, mereka perkatakan. Apa yang mereka lihat, mereka lakukan. Mereka pulang menyembah, memuji Tuhan. Kalau hari ini, saya yakinkan teman-teman udah melihat dan merasakan kembali bagaimana kita memuji, menyembah Tuhan. Teman-teman, biar hidup kalian juga memuji dan menyembah Tuhan. Setelah kebaktiannya selesai, kemanapun kita pergi, attitude kita, orang akan lihat ada nama Tuhan yang ditinggikan, ada nama Tuhan yang dimuliakan, dan banyak orang-orang yang bisa kenal Tuhan dari hidup kita, teman-teman. Gembala-gembala ini, they see angels praising God, they praise God. Mereka memuji Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan attitude kita, dengan apapun yang kita lakukan. Kok bisa gitu? Simple. Misalnya seperti ini. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang luar biasa banget buat Tuhan? Boleh nggak teman-teman? Kasih der. Lebih dahsyat lagi. Oke, sampai ada yang teriak-teriak. Saat kita antusias, tahu kan teman-teman kalau kata antusias itu berasal dari kata en dan theos, yang artinya Tuhan ada di dalam kita.
Wah, ternyata dari kita being antusias aja, kita udah memuliakan Tuhan loh. Wah, sesimpel itu ya. Ya, tapi kita perlu lakukan hal-hal yang kedengarannya simpel ini. Terus menerus, sampai menjadi bagian dari hidup kita. Kemana orang lihat, kalau saya ketemu sama si Fafan, wah rasanya orangnya positif banget ya. Dia apa-apa senyum, ketemu senyum, salaman. Oh kalau sekarang belum bisa salaman. Senyum, rasanya tuh semangat. Ya, ini bukan hal yang, ini terdengarnya, oh saya juga bisa kok semangat. Oh saya juga bisa kok senyum. Saya, ini juga cerita kesaksian ya. Saya pernah mendapat masukan. Kalau aku ini nih, kalau lagi apa ya, kalau lagi lapar pertama, kalau lagi capek, sama lagi ada pikiran, itu kelihatan banget. Ada orang yang bilang begitu. 3 hal ini kayaknya ada lagi ya. Pokoknya kalau lagi lapar, sama lagi capek, sama lagi banyak pikiran, kelihatan banget. Ya mungkin kita semua ngerasain namanya, oke lah dismiss the lapar thing, itu mah, itu bukan hal yang itu sulit. Cuman kalau kita lagi banyak pikiran, bisa nggak kita tetap semangat? Bisa nggak kita tetap antusias? Aku mengalami ini, belajar ini pelan-pelan, sampai akhirnya bisa. Bukannya aku tahan ya, ingat bukan ditahan. Banyak pikiran boleh, tapi aku pengen hidup dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Karena Yesus ada di dalam aku, entheos, aku hidup dari dalam keluar. Walaupun keadaan di luar kayak badai, saya mau tetap semangat. Itu adalah sebuah komitmen. Dan itu nggak gampang. Karena aku pun lama banget, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Coba bayangin teman-teman, besok ujian dan besok ada lagi ada masalah sama keluarga, mungkin habis dimarahin, terus ada tugas yang belum selesai, terus mau datang ke gereja senyum-senyum gitu? Iya, kan kita hidup dari dalam ke luar, hidup kita speak joy. Hidup kita speak joy, dan puji Tuhan aku sedikit-sedikit, pertama mungkin bagian yang lapar, oke? Cuman bagaimana aku lagi banyak pikiran, aku lagi capek, bisa gak ketemu orang, ngomong tetap senyum, dan aku pengen ajak kita semua buat melakukan sama-sama. Bisa ya teman-teman ya? Bisa ya? Mantap. Nah, mungkin tadi aku udah sebut, kita mungkin bisa mulai dari senyum. Siapa di sini yang merasa karena kita pakai masker gak bisa senyum, gak guna kok gitu, merasa gitu. Jawabannya adalah, ya memang mulutnya ketutup sih, cuman sebenarnya masih kelihatan loh teman-teman loh. Kalau aku sih bisa ngeliat ya, atau teman-teman bisa lihat gak? Dari matanya beda loh, kalau mata orang senyum tuh walaupun pakai masker bisa juga gitu kan, oh kelihatan dari senyum. Cuman memang di arah seperti ini dengan masker kita perlu tambah mungkin dengan gesture yang lain gitu. Mungkin kita perlu menyapa dengan semangat. Ini aku cuma cerita hal-hal yang simpel aja ya. Tapi dengan hal yang simpel ini, attitude kita bisa speak joy buat orang. Kita nggak pernah tahu nih, kita punya masalah nih ya. Punya masalah ibaratnya besarnya segini nih. Misalnya nih kalau bisa pakai besaran ya. Kita ketemu orang yang besarnya segini. Cuma kan kita nggak tahu kan. Tapi kita dengan masalah kita aja, saat kita ketemu dia, kita senyum dan kita menyapa, apa kabar? Dia yang masalahnya lebih besar lagi mungkin, atau masalah lebih kecil, whatever. Dia kan merasa, apa kabar? Kenapa? Karena itu menular. Joy itu contagious teman-teman. Saat attitude kita, speak joy, orang-orang juga, ya walaupun mungkin joy-nya mungkin kalau kita bilang, apa kabar? Mungkin gak seantusias sama, tapi paling gak mendekatilah. Terus mungkin ada orang lain juga jadi menular juga, jadi semangat deh semuanya. Walaupun orang-orang yang kumpul ini semua punya masalah. Walaupun semuanya lagi punya pikiran. Tapi attitude kita, speak joy. Karena itu aku lakukan, aku terapkan di hal itu. Senyum, nyapa kalau ketemu orang. Mungkin masalah banyak teman-teman. Tapi kita mau do it inside out. Inside out. Ya. Teman-teman kalau lihat tadi pas dateng, ini kan been a while banget ya, dan ada asyir-asyir yang kumpul di sana. Aku pakai contoh ilustrasi kesaksian anak teman-teman asyir ya. Senang banget gitu, karena percayalah mereka juga punya masalahnya masing-masing teman-teman. Yang sekolah, yang kuliah, dan mereka nggak maksain buat senyum. Kenapa? Karena ini tugas kita sebagai asyir, enggak. Cuman mereka memilih buat live inside out. Mungkin saya punya masalah, tapi attitude saya, speak joy. Hello, welcome to Gilgal Youth, welcome to Gilgal Unit, tos. Tadi nggak bisa tos ya. Hello, langsung aja masuk gitu kan. Itu adalah sebuah kesaksian teman-teman. Semua dari kita, kalau teman-teman melihat teman-teman yang bertugas, mereka bisa seperti ini, mereka punya masalahnya masing-masing, mereka punya pergumulan masing-masing, tapi mereka memilih buat speak joy, melalui attitude mereka. Aku mau ajak teman-teman worship team mungkin bisa sambil mengiringin, aku udah mau selesai. Dan
Aku mau tutup dengan ini. Aku mau melanjutin ceritaku yang tadi. Tentang si orang itu yang aku doain, beberapa waktu yang lalu, aku ketemu dia lagi, terus nanyakan gimana kabar. Kebetulan, waktu itu aku lagi sharing di kebaktian umum. Ya, boleh silakan. Aku habis sharing di kebaktian umum, terus kalau nggak salah weekendnya ketemu orang ini, gimana kabar? Iya nih, thank you ya kemarin lu sharingnya bagus buat gua. Gua lagi siapin sharing nih. Hah, sharing di mana? Di Family Cell. Wow, pas dengar seperti itu, orang yang berapa tahun yang lalu aku ngomong bareng dan punya masalah sama keluarga, yang mungkin sampai sekarang kalau aku dengar ngobrol masalah pun masih ada sebenarnya, tapi dia mampu overcome itu dengan baik. Dan aku cuma mikir, ini bukan karena aku, ini bukan karena kuat gagahku, bukan karena semata-mata aku doain, tapi aku percaya joy-nya Tuhan itu masuk ke dalam dirinya, mengalir ke dalam dirinya. Asal, mau gak kita jadi salurannya yang Tuhan pakai? Siapa di sini yang siap buat jadi saluran joy yang Tuhan pakai buat speak joy? Boleh angkat tangannya enggak? Boleh angkat tangannya enggak? Dan aku pengen lihat, biar dari teman-teman, perkataan teman-teman, dari attitude saat ketemu orang, kita akan melihat banyak anak-anak muda yang dimenangkan. Akan ada persaksian, thank you ya, karena kemarin lu ngomong sukacita, ngomong hal-hal yang baik, karena kemarin lu semangatin gue jadi semangat nih, gak tahu kenapa. Thank you ya, karena kemarin lu ajak gue ke gereja, gue gak tahu nih kenapa kok rasanya gue jadi, masalahnya masih ada, tapi kok kayaknya rasanya gue lebih kuat ya sekarang ya. Terima kasih ya, pernah introduce me sama Yesus yang udah mati buat gue, sehingga gue boleh hidup dengan baik. Dan Tuhan Yesus bangkit supaya kita semua memperoleh hidup yang baik, hidup yang kekal. Thank you ya. Dan teman-teman gak akan menyangka-nyangka saat kita speak joy, kita share the joy tentang kasih Tuhan ini. Kita gak akan pernah bisa predik dampaknya sampai mana, buahnya sampai mana. Kenapa? Karena Tuhan bisa multiply sebanyak-banyaknya. Tuhan bisa pakai sebesar-besarnya buat share the joy ke orang banyak. Let our words speak joy. Dan yang kedua, let our attitude speak joy. Boleh gak aku ajak kita semua bangkit berdiri? Dan kita mau sama-sama ambil waktu. Kita mau sama-sama worship Tuhan. Biar hari ini kita bisa melihat, bisa merasakan sendiri. Praising and glorifying God. Supaya kita juga bisa bawa orang lain speak joy. Glorifying God also. Kita mau nyanyi lagu ini. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
bersyukur karena sukacita yang hanya daripada Tuhan. Sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur karena sukacita itu ada di dalam kami dan namanya adalah Yesus. Kami bersyukur kami memiliki sukacita yang gak berkesudahan dan namanya adalah Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau ambil sebuah keputusan, sebuah komitmen bahwa kami mau share the joy. We want to our lives to speak joy. Supaya banyak orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan sukacitanya Tuhan. Boleh merasakan kasihnya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang sungguh baik buat kami semua. Yang selalu menyertai kami. Selalu menolong kami saat kami dalam kesulitan. Selalu menghibur kami dalam kami sedang butek, sedang suntuk, sedang bingung. Karena kami percaya Tuhan selalu ada buat kami di setiap waktu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pada sore ini Tuhan kami hanya bisa mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami. Berserah sama Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan beserta kami selalu setiap saat. Terima kasih Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya ini mic udah sampai basah bro. Oke, boleh nyalain lampunya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh dari Kak Vino, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jangan Kak Vino lah ya ke Tuhan ya. Om Vino. Oke. Panggil bro aja. So teman-teman, siapa yang menikmati ibadah hari ini boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan luar biasa. Dan gini, aku mau ajak kita bangun culture yang baik. Kalau kalian ketemu teman-teman yang melayani, yang pakai name tag, yang melayani di depan, yang melayani di belakang, boleh nggak kalau kalian bump into them, say thank you ya. Ya, thank you ya, hari ini luar biasa. Ya, oke, let's build this culture. Lain kali kalau misalnya ketemu teman-teman di depan, say thank you ya buat hari ini, gitu. Oke? Dan kita juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali mungkin hadir di tempat ini ngikuti ibadah, beri tepuk tangan. You guys are so welcome. Dan juga kalau kalian sedang mengikuti ibadah ini online, ya, kalian juga baru pertama kali mengikuti ibadah secara online juga, kalian juga welcome di Gilgal Youth dan Gilgal Uni. If you guys want to join the community, ya, sama-sama bertumbuh dengan kita, sama-sama seru-seruan bareng, boleh langsung scan QR code di sini, ya. Kalau kalian ikuti online pasti akan muncul di layar. Kalau nanti kalian miss this QR code, di depan nanti akan ada teman-teman care yang akan bantu untuk mengarahkan kalian ke dalam komunitas yang tepat, ya. And let's join the community, let's grow together. Dan juga kalau misalnya ya yang mengikuti online aman gak sih? Aman gak sih ya ibadah di sini? Menurut kalian aman gak? Aman. Dan kalau nggak percaya itu ada kotak putih itu ya, itu bukannya UPS ya, itu alat filter, alat HEPA filter yang paling top ya. Air purifier di rumah gua aja nggak segede gitu ya. Paling top dan semua ini semua, dan yang di depan tadi sudah antigen ya. Vino juga udah buka masker, dia udah di antigen pakai stick drum, dan juga semua yang melayani di sini semua juga dalam keadaan sehat. So don't worry, buat juga mungkin parents yang lagi ada ngikutin ibadah ini ya online, buat parents kita jaga protokol sekali. So don't worry to send your kids to the service. Dan juga udah ya ibadah selesai ya. Ya kalian bisa ikuti cell group secara online kembali lagi ya. Jadi tetap antusias dan jangan lupa next week ajak teman-temannya lagi ya. Maybe kalau kalian bisa ajak teman kalian and feel the RSVP link lebih cepat dari kemarin, mungkin kita akan consider siapin kursi beberapa lagi di belakang, tapi pastikan hadir. Oke, so can we make a deal? Ya, oke. Kalau gitu kita akhiri ibadah hari ini. Anak-anak muda, mari kita sama-sama angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini ibadah yang luar biasa. Kami bisa menikmati kembali atmosfernya, fellowship-nya saat kami onsite, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan yang
Di online pun teman-teman bisa tetap mengikuti hadirat Tuhan. Dan diberkatilah anak-anak muda di tempat ini, diberkatilah prestasimu, biar apapun yang tangan kamu kerjakan itu berhasil dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah kalian dengan pasangan hidup yang tepat, yang diperjumpakan indah pada waktunya. Kalau kalian sudah punya pasangan, diberkatilah hubungan kalian di dalam hubungan yang kudus. Dan kami berdoa juga diberkatilah jiwamu, sehingga jiwamu baik dan juga jiwamu dipulihkan, menikmati sukacita, damai sejahtera, berkat Allah, kasih Kristus, tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sehingga kita berjumpa kembali dengan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak muda katakan, Amen. Have a nice weekend and God bless you all.